Aku ada sedikit urusan yang harus kuurus besok. Aku bahkan belum pernah melihat seperti apa rupa dia. Kami bersama. Aku juga tidak tahu apakah ini baik atau tidak. Sudahlah, aku tidak mau memikirkannya lagi. Besok aku harus bekerja. Jadi, selamat untuk Nona Muning. Pantas saja, karyawan teladan di kantor ini adalah Nona Muning kita. Sedang sibuk apa? Jangan-jangan ingin pamer di depan CEO baru ya? Tolong jangan ganggu aku bekerja. Lagi macam-macam lagi kamu, ya, sok-sok. Kulihat kamu, ya, cuma ingin pamer di depan presiden direktur. Supaya bisa jadi asisten presiden direktur, ya, tidak bisa bicara yang benar. Lebih baik diam saja. Kalau memang mampu, berjuanglah dengan kemampuanmu sendiri. Sok suci. Nanti ya. Jangan sampai-sampai ikut campur. Urusanku sendiri. Tidak perlu kau urusi. Diam semua. Presiden datang. Cepat, ikut aku menyambutnya. Dua kandidat asisten presiden. Sekarang datang ke kantor saya. Ya. Saya rasa kalian sudah menerima informasinya. Saya perlu memilih satu orang di antara kalian berdua untuk menjadi asisten saya. Oh, halo Tuan Sen. Nama saya Lin Men. Sudah lama mendengar bahwa Tuan Sen tampan dan berbakat. Berbakat luar biasa. Hari ini saya lihat. Benar memang begitu. Tuan Sen. Apapun perintah Bapak nantinya. Silakan beritahu saya. Atau ingin melakukan apa? Aku pasti akan berusaha keras mendukungmu. Pergi. Ini yang kau cari untukku, karyawan teladan. Maaf, Tuan Sen, cepat pergi. Selamat pagi, Tuan Sen. Nama saya Muning. Muning, ya. Situasi barusan, kau juga melihatnya. Mulai sekarang, kau menjadi asisten saya. Tapi, apakah kau bisa mempertahankan posisi ini? Tergantung kemampuanmu. Lalu, apakah Anda punya tugas untuk saya? Amankan proyek ini. Saya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan memberikan seluruh kemampuan saya. Muning. Selamat, tapi... Tuan Wang, proyek ini tidak mudah didapatkan. Kau harus bekerja keras. Terima kasih, Asisten Zhang. Aku pasti akan berusaha keras. Tuan Wang. Anan juga merupakan gadis tercantik di hatiku. Tidak apa-apa, bagaimana kalau kita janjian?
Tapi kita baru pacaran 2 minggu. Sudah lama saya mendengar nama besar Anda. Saya minum untuk Anda. Bagus, nonamu, kemampuan minummu cukup bagus ya. Haha, baru bertemu hari ini. Tuan Wang memang jago minum. Nonamu memang pandai bicara. Haha, silakan makan. Tuan Wang, kami, Grup Sen, baru-baru ini di bidang energi baru dan terbarukan. Juga sangat luar biasa. Sangat bagus. Jika Bapak bekerja sama dengan grup kami, bisa dibilang kolaborasi yang saling menguntungkan. Bapak lihat saja. Semua ini mudah dibicarakan. Mudah dibicarakan. Apakah kita mau membicarakan kerjasama lainnya? Aduh, Tuan Wang. Anda lihat, Anda sampai lemas begini. Tangan Anda sampai terkulai ke paha saya. Masih mau membicarakan kerjasama. Anda memang benar-benar profesional ya. Nonamu, Anda benar-benar bercanda. Tidak tahu nonamu, apakah kamu punya pacar? Ini sepertinya. Tidak masalah, kan? Hehe zuu. Nonamu, jika kau tertarik, kita bisa membicarakannya, bukan? Jika kau bersamaku, aku jamin nonamu akan hidup enak dan bergelimang harta. Maaf, aku ke toilet dulu. Ah. Ah. Presiden bukannya bilang, dia paling benci wanita yang naik jabatan, dengan cara tidur dengannya. Muning, aku tidak bisa menjadi asisten presiden. Kau juga jangan harap hidup enak. Lin Men, kau sedang apa? Tuan Sen itu, aku salah kamar. Aneh sekali. Kau ngapain? Katanya aku ngapain? Wajahnya ini. Figuranya. Akan kuberikan kasih sayang padamu. Jangan mendekat. Hahaha. Ah. Hahaha. Tuan Wang, cara Anda bernegosiasi, terlalu keterlaluan. Tuan Sen, kita semua adalah pebisnis. Anda juga mengerti itu. Anda juga tidak perlu terlalu mempermasalahkan hal ini. Membuli karyawan saya, sama saja dengan membuli seluruh grup Sen. Benarkah, aku tidak tahu bagaimana karyawan kecil ini, dan kerja sama 200 juta ini. Tuan Sen, harus memilih bagaimana. Grup Senku milikku, tidak sudi bekerja sama dengan sampah sepertimu. Baik. Kau, Sen Siyuan, kau sehat sekali ya. Kau, seorang karyawan kecil, berani sekali menyinggungku seperti ini. Suatu saat kau akan menyesal. Pergi. Muning. Muning, kau kenapa? Muning. Muning, kamu ngapain? Kamu galak banget sih. Muning, aku peringatkan kamu, aku punya pacar, loh. Halo. Urgent banget, cepat ke sini. Muning, sadarlah. Aku kepanasan. Muning, kau. Muning. Zizi sayang. Itu. Kalian lanjutkan saja, aku pergi dulu. Jam berapa sekarang? Apa ini? Ponselku mana?
Asistenmu, kau sudah bangun. Tuan Sen, kenapa Tuan ada di sini? Sepertinya kau sudah ingat, tadi malam aku sudah memanggil dokter untukmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Terima kasih atas bantuan Tuan Sen, tapi aku minta maaf atas kejadian tadi malam. Aku tidak bermaksud untuk menyinggung Tuan. Lain kali lebih hati-hati, tapi... Sudahlah, Bapak juga karena permintaan saya. Baru terjadi hal seperti ini. Bagaimana mungkin, Tuan Sen? Membicarakan kerjasama memang tugas karyawan. Hanya saja saya rasa masalah ini masih agak mencurigakan. Wang Cheng itu tidak seperti orang yang berani sekali. Lebih seperti sudah direncanakan sejak lama. Maksudmu ada orang lain yang sengaja melakukan ini? Lin Men. Tuan Sen, bisakah Anda membantu saya? Yang bernama Sen, aku belum meminta pertanggungjawabanmu, tapi kau malah, Tuan Wang, setelah kupikirkan baik-baik, semalam aku bertindak gegabah, maafkan aku. Sekarang ada di hotel. Bagaimana menurut Anda? Kau memang pintar, kan sudah kukatakan, hanya seorang wanita saja, tidak perlu sampai segegabah ini. Hahaha, aku akan segera kembali. Ayo, ayo, ayo kembali ke hotel. Kecantikan kecil, aku datang. Hahaha. Kali ini lihat bagaimana aku menyayangimu. Hahaha. Muning, jangan tidur. Sampai di sini saja yang bisa saya bantu. Baik, Tuan Sen. Pelacur sialan, apa yang ingin kau lakukan? Kalau tidak, akan kuperlihatkan padamu. Tuan Wang, lihatlah dulu, di tangan siapa kau sekarang. Nonamu. Kau melakukan ini tidak benar, lepaskan aku dulu. Kita bicara baik-baik, ya, Tuan Wang, sekarang kau tahu, melakukan ini salah. Lalu, saat kau memberi aku obat bius tadi malam, apakah kau merasa bersalah? Kau tidak takut dengan konsekuensi jika menyinggungku. Akibatnya, Tuan Wang, lihat dokumen ini. Pikirkan dulu akibatnya untuk dirimu sendiri. Kau hanya karyawan kecil, bagaimana bisa mendapatkan ini? Jangan-jangan kau menipuku. Nak, kau masih terlalu muda dan naif. Tuan Wang, Anda masih tidak percaya. Lalu menurut Anda, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Lalu, dokumen-dokumen ini, siapa yang mengantarmu kemari? Kau mau apa? Tuan Wang, jangan terburu-buru, tanda tangani kontrak ini. Jangan harap. Tidak akan kutanda tangani. Baiklah, tidak mau tanda tangan, ya. Kau mau apa? Tanda tangan atau tidak? Tanda tangan, saya tanda tangan. Kau bilang begitu dari tadi, kan lebih cepat, ayo. Tangan. Baiklah, Tuan Wang. Siapa sebenarnya yang menyuruh kau? Masih belum mau mengaku, ya, jangan pukul aku, ya, aku akan bicara. Dia, Lin Men yang menghampiriku. Benar dia. Kali ini aku akan mengurusnya sendiri. Pasien, kenapa Anda ada di sini? Mencoba restoran perusahaan, kenapa tidak boleh? Tentu saja boleh. Ini perusahaan Anda. Anda tentu saja bisa melakukan apapun yang Anda mau. Oh ya, masalah Lin Men itu, karena buktinya kurang cukup. Saya hanya bisa menurunkan jabatanmu. Bagaimana menurutmu, Bapak Sen? Sebenarnya Anda tidak apa-apa. Siapa suruh kamu asisten saya? Siapapun yang berani mengganggumu, artinya dia melawan perusahaan Sen. Kalau saja waktu itu ada juga orang yang membela saya seperti dia, saya juga tidak akan berakhir dengan berakhirnya reputasi yang hancur. Terima kasih, Tuan Sen. Ada apa? Wang Cheng mengalami masalah.
Itu balasan atas perbuatannya. Kenapa, kamu takut? Tidak apa-apa, di usia semuda ini, Tuan Sen sudah memimpin sebuah grup perusahaan. Tanpa sedikit tindakan tegas, itu tidak akan berhasil. Tapi saya tahu, Tuan Sen adalah atasan yang baik yang selalu membela bawahannya. Itu sudah cukup. Tuan Sen, saya permisi dulu. Makanlah pelan-pelan. Aneh, kenapa Anan juga? Oh, ini bukannya nonamu yang angkuh itu. Ada perlu apa ke sini? Hei, Lin Man, kau bilang tentang kejadian Wang Cheng sebelumnya. Jangan bilang kau yang melakukannya. Tidak ada bukti untuk hal itu. Percaya atau tidak, aku akan tuntut kau karena pencemaran nama baik. Kau berani sekali memukulku. Tapi untuk kejadian ini aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Bukan hanya aku tidak mengalami kerugian apapun, aku malah mendapatkan pesanan 200 juta. Lin Man, kau merasakan bagaimana rasanya gagal dan malah rugi. Apakah kau merasa nyaman? Kuperingatkan kau, jika ada lagi, rekaman ini akan diputar di persidanganmu. Kau, kalian perempuan kalau bertemu pacar. Ini yang saya beli di balai lelang Paris minggu lalu. Bagaimana menurutmu, cocok tidak? Tidak menyangka, Tuan Sen ternyata pendiam. Aku sangat suka pacarnya. Dua ratus dua puluh lima.
Tidak mungkin. Aku salah orang. Maaf ya, Sisi sayang. Aku salah nomor meja tadi malam. Aku tadi malam ternyata salah duduk. Maaf, 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 maaf. Kemarin aku buru-buru sampai lupa membawa ponselku. Waktu itu aku melihat ada seorang pria yang penampilannya urakan sedang menggoda pelayan. Jadi aku langsung pergi dengan marah. Maaf, benar-benar minta maaf. Benar-benar minta maaf. Aku salah paham padamu, Tuan Sen. Maaf, aku salah. Aku akan segera mengganti filenya. Harus tahu kapan harus melakukan apa. Asistenmu seharusnya tahu, kan? Ya. Aku kira Anan sayang tidak mau bertemu denganku. Aku salah. Ada apa sih? Hari ini sudah ketiga kalinya membuat bos kesal. Kali ini bos pasti akan memarahiku habis-habisan. Tuhan, siapa yang akan menyelamatkan saya? Tidak apa-apa, lain kali lebih hati-hati. Ah, kenapa masih ingin dihukum? Tidak, tidak. Halo, Tuan Presiden. Tidak baik. Proyek di Yuncheng bermasalah. Tuan Sen memang hebat. Kurang dari setengah hari masalahnya sudah selesai. Ya, tidak menyangka ikut Tuan Sen perjalanan dinas sekali ini. Saya mendapat banyak manfaat. Benar. Yang saya katakan itu benar. Proyek ini ya, nanti kalian juga akan mendapat manfaatnya. Pak Sen hati-hati. Hati-hati. Muning. Jaga Muning baik-baik. Iya. Muning, kau tidak apa-apa. Halo, polisi. Kami menemukan mayat di sini. Siapa yang menyuruhmu? Tanyakan saja pada Raja Neraka. Tuan Sen. Selain ini, ada bagian tubuh lain yang terluka. Hanya ini saja. Zhang Jingheng, cepat cari dokter. Iya. Pasti sangat sakit, ya. Saya bisa tahan. Kalau memang benar-benar tidak tahan, gigit saja tanganku. Sejak orang tuaku meninggalkanku, tidak ada lagi yang memperlakukan aku sebaik ini. Ayo. Turunkan aku. Kau yakin bisa berjalan pulang sendiri? Lihat, saya berdiri dengan baik-baik saja, bukan? Kau juga terluka karena aku. Bagaimana Muling bisa terluka? Anan juga terluka. Luka kamu parah, bagaimana bisa? Sudah diobati dokter. Dia sedang mengirim pesan kepada siapa? Aneh, kenapa Anan juga? Muling, kamu. Sayangku Sisi. Apa? Kamu sedang curhat sama pacarmu. Ah, aku sedang menceritakan keberanianku menyelamatkan orang hari ini.
Oh, ya sudahlah, tidak apa-apa. Tanganmu tidak apa-apa kan? Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dengar itu. Saya masih ada sedikit urusan di proyek saya. Saya pergi dulu. Silakan sibuk. Malunya. Saya ingin istirahat dulu. Bapak Sen sudah menyelidiki semuanya. Yang mencoba membunuh Tuan adalah anak buah Wang Cheng. Dia selalu menyimpan dendam kepada Tuan. Sudahkah semuanya dibersihkan? Sudah. Teruslah awasi dia untukku. Jika ada masalah, laporkan kepada saya segera. Iya. Benar, kau pergi bantu aku selidiki seseorang. Karena aku tidak ingin karena Anan. Karena keuntungan dan aku bersama, maka aku juga harus memberi Anan ruang dan rasa hormat yang cukup. Tidak apa-apa, kau turun dulu saja. Itu Tuan Sen. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Hanya kebetulan saja. Ning kenapa baru pulang? Bukankah terlambat? Aduh, nonamu. Kudengar kau terluka karena menyelamatkan bosmu. Sampai terluka. Aduh, aku lihat lukanya di mana. Iya, aku, cucu, khawatir sekali. Hampir saja aku berlari menghampirimu. Aduh, luka kecil ini tidak apa-apa kok. Sudah kukira begitu, Yao Qiang. Benar juga, kau sudah bertemu dengan pacar kecilmu itu. Kau bilang kalau kamu suka, ya temui saja dia. Dia ada di dekatmu, dan dia bisa menjagamu. Setiap hari di ponsel saja, hanya tahu bicara manis. Aduh, dia memang sedang sibuk bekerja akhir-akhir ini. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Lagi pula, bukankah masih ada kalian? Aduh, sudahlah, lupakan saja itu. Ayo makan. Dari tempat jajanan, khusus dibungkus. Semua makanan kesukaanmu. Coba ini. Tidak tahu apakah luka Anan sudah membaik. Kalian makan dulu ya, aku mau mandi dulu. Mari kita simpan ini. Ayo pergi. Halo. Halo, dia sedang mandi. Tidak bisa menerima telepon sekarang. Silakan coba lagi nanti. Dari kecil sampai besar, wanita yang dekat denganku, bukan karena uang, pasti karena keuntungan. Anan, kukira kau akan berbeda. Tidak kusangka kau juga sama seperti mereka. Canggih. Minum satu gelas sampai habis. Cangkir kosong. Ziyuan, ada apa denganmu? Biasanya kau terlihat begitu perkasa. Kenapa hari ini kau seperti orang mati? Kau tahu seperti apa rasanya dikhianati seseorang? Ini karena kau diselingkuhi oleh pacarmu di aplikasi. Pacarmu itu berselingkuh. Sobat, aku sudah memperingatkanmu. Pacaran online harus hati-hati. Lihat ini, pertama kalinya kau. Aku pikir Anan, dia mencintaiku. Tidak kusangka dia juga mengkhianatiku. Komunikasi kalian setiap hari. Hanya melalui ponsel yang dingin ini. Tanpa banyak pertukaran emosi. Tidak heran gadis kecil itu tidak tahan lagi. Sesulit itukah? Zizi.
Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Apa-apaan ini, berani-beraninya dia mematikan teleponku. Mungkin dia sedang sibuk. Tapi malam-malam begini, sibuk apa sih dia? Kamu lagi ngapain sih? Kenapa nggak angkat teleponku? Kalau nggak angkat teleponku lagi, aku marah loh. Tidak akan terjadi sesuatu, kan? Cepat keluar. Jangan-jangan dia diculik. Ah, tidak mungkin, tidak mungkin. Aku mengabaikannya. Pasti harus menebusnya. Halo sayang, kenapa kamu lama sekali tidak menjawab teleponku? Saya teman si Yuan, Xiao Linze. Dia agak mabuk, tolong antar dia ke klub malam Jisuan untuk dijemput. Baik-baik, saya akan segera ke sana. Orang kaya ini macam-macam ya, minum-minum tengah malam. Minta gaji saya digandakan pula. Kau asisten baru Ziyuan. Dia mabuk, saya tidak bisa apa-apa, saya hanya bisa meneleponmu. Tanganmu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, saya bisa. Luka yang kudapatkan saat menyelamatkannya. Ini tugasku. Kau ini asisten kecil yang cukup perhatian ya. Ziyuan, di sampingnya ada gadis secantik ini. Kau ngapain sih? Kenapa Tuan Sen tiba-tiba mabuk seperti ini? Ziyuan mabuk berat. Karena pacar itu. Kita pergi. Jangan bertele-tele dengannya. Apa salahku padamu? Nona. Ini malam. Mau pergi kemana? Maaf. Tolong minggir sebentar. Oh. Cewek ini, cukup keras kepalanya. Aku suka. Nanti aku kasih kamu berapa uang. Aku gandakan. Cewek, bagaimana kalau malam ini kamu temani aku? Berani sekali ya, aku tidak tertarik dengan orang seperti kamu yang terlalu. Sok tahu, sama sekali tidak. Kau, beruntung bisa dilirik oleh tuan muda seperiku. Ikuti saja tuan muda ini untuk sisa hidupmu. Aku akan menjaminmu tak perlu khawatir soal makan dan minum. Aku tidak butuh itu. Jangan menyesal kalau sudah diberi kesempatan baik, tapi kau tolak. Minum hukuman. Kau tahu aku siapa? Kau jalang kecil. Hati-hati, ku buat kau menyesal. Rasakan akibatnya. Orangku berani kau sentuh. Sakit, sakit, sakit. Kau tahu aku siapa? Saya ini putra keluarga Gu yang terkenal. Lebih baik kau bersikap patuh. Kalau tidak, keluarga Gu akan membuatmu menyesal. Keluarga Gu adalah klien besar dari perusahaan Sen. Di hadapan perusahaan Sen, perusahaan kecil seperti keluarga Gu, berani juga bertindak sesuka hati. Keluarga Sen. Kau adalah Sen Ziyuan. Jadi asisten kecil di samping Tuan Sen ya. Tidak heran kalau tampan sekali. Tuan Sen bisa bermain dulu. Kau bisa bermain dulu. Keluarga Gu beberapa tahun ini semakin sombong dan angkuh. Semakin tidak menghormati orang lain. Tidak, tidak. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Berhenti. Minta maaf kepada asisten saya. Nona. Maaf, saya telah menyinggung Anda. Kerja sama keluarga Sen dan Gu sekarang dibatalkan. Tuan Sen. Cepat pergi. Tuan Sen, Anda membatalkan kerjasama dengan perusahaan Gu seperti ini, akan sangat berpengaruh pada grup Sen. Mitra kerja yang tidak menghormati orang seperti ini, tidak bekerja sama pun tidak apa-apa. Ingatlah, kau asistenku. Mengganggu kamu sama saja dengan menjadi musuh kelompok Sen. Jika kejadian tahun itu, ada yang membela saya juga tidak akan hancur. Kau bengong ngapain? Belum pergi.
Tuan Sen. Kok wajahku panas sekali ya, tidak seperti mabuk. Jangan-jangan alergi alkohol. Tuan Sen, tunggu sebentar. Saya akan membuatkan sup untuk mengurangi mabuk untuk Anda. Segera datang. Haruskah aku bersembunyi? Kau bersembunyi untuk apa? Aku takut pacarmu salah paham. Tidak akan. Aku tidak tertarik padamu. Kamu tidak takut, aku takut. Jadi ternyata memanggil dokter pribadi ya, Tuan Sen juga keterlaluan. Berbuat hal-hal yang rahasia. Tuan Sen, kau tahu sendiri bahwa kau mengonsumsi alkohol. Tenang saja. Kalau dia berani mengatakan kelemahanku, aku akan melemparkannya ke sungai untuk memberi makan ikan. Setelah bekerja keras setengah hari, masih juga ingin memberi makan ikan kepadaku. HMPH, benar-benar seperti Zhou Bapi. Kamu juga pergi membantunya. Tidak perlu, tidak perlu. Luka kecilku ini. Tidak apa-apa, karena dokter ada di sini. Biarkan dia memeriksanya. Aku juga menyuruhmu lembur. Aku jadi seperti Zhou Bapi. Bagaimana dia tahu dia adalah Zhou Bapi? Sudah larut begini masih menyuruhmu lembur. Kau sudah bekerja keras sekali. Nanti aku akan meminta asistenku untuk mentransfer gaji 2 kali lipat ke rekeningmu. Terima kasih, Tuan Sen. Lain kali kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk memanggilku. Bos ini baik sekali, hehehe. Tuan Sen, biarkan saya yang menjawab teleponnya. Muning, kamu kenapa sampai membuat Tuan Sen marah? Aku tidak tahu. Mungkin saat mengantarnya pulang tadi malam, dilihat oleh pacarnya, lalu terjadi kesalahpahaman. Tuan Sen tidak sengaja menghindar dariku, kan? Mulai sekarang selain urusan pekerjaan, aku sama sekali tidak boleh berhubungan, sedikit pun dengan Tuan Sen. Muning. Bagaimana? Rayuan wanita pun tidak mempan pada Tuan Sen. Lin Men, mulutmu memang tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang baik. Memang. Siapa yang bisa menandingi Nona Mukita? Mulutnya itu. Bicara tanpa kata-kata kotor. Tapi, hidup kita masih panjang. Siapa yang tertawa terakhir belum tentu. Ya, kita lihat saja nanti. Aku dengar. Kamu semalam larut malam, bersama Tuan Sen. Tuan Sen kita itu, tidak suka bawahan yang punya niat buruk. Mau bagaimanapun, ingin terbang tinggi dan menjadi putri raja. NSHIN, jangan lihat dulu identitasmu seperti apa. Omong kosong. Di sini menyebarkan gosip tentang orang lain. Daripada menghabiskan waktu untuk bicara seperti ini denganku, lebih baik pikirkan bagaimana cara melaporkan pekerjaanmu pada Tuan Sen, agar kau sendiri bisa naik derajat dan menjadi kaya raya. Kau kira semua orang seperti dirimu, memiliki cara untuk memikat pria. Pertama, aku tidak menggoda Tuan Sen. Hanya orang sepertimu, yang akan menggunakan cara-cara kotor, untuk membuktikan kemampuanmu. Kedua, aku punya pacar. Aku ingin melihat,
Siapa wanita cerewet yang dipelihara grup Sen? Kamu punya pacar ya? Terus kamu masih menggoda pria lain. Aku benar-benar kasihan sama pacarmu. Halo. Dia sedang mandi. Tidak bisa menerima telepon. Aku ingin lihat. Siapa simpanan yang dipelihara grup Sen? Bukan Tuan Sen. Dia. Kau tidak bekerja saat jam kerja. Mengobrol omong kosong di sini. Bukan Tuan Sen. Dia berperilaku tidak baik. Perusahaan kita, Sen, seharusnya tidak mempekerjakan orang seperti ini. Kau hari ini tidak perlu bekerja. Benarkah, Tuan Sen? Kau pindah ke departemen di lantai bawah saja. Kantor presiden tidak membutuhkan orang sepertimu. Apa? Bukan Tuan Sen. Tuan Sen, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Tuan Sen, cepat pergi. Terima kasih, Tuan Sen. Tenang saja, kami di grup Sen tidak akan mentolerir orang yang suka bergosip seperti ini. Ini memang balasan untuknya. Oh, Luffy. Oh. M spasi. Kamu. Spasi. 6 spasi. 23 meter spasi. Baik, aku juga ingin segera bertemu denganmu.
Astaga, siapa sih yang berani seperti itu terhadap hartaku? Baiklah, baiklah. Aku juga ingin bertemu denganmu.
Benarkah? Anan bisa menceritakan apa yang terjadi padaku.
Spasi 6. Enam. Tapi sebelum kita putus, bolehkah kita bertemu sekali saja sebagai perpisahan untuk hubungan ini?